Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lena Silva. Di bab 4 ini kita akan membahas materi tentang IP address dan subnetting. Di sini ada 6 materi. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas sama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP klasis A, B, dan C yang sudah diatur. Yang kedua yaitu IP address privat dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan pada internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan ingin mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kita sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh website tersebut. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah tujuan penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan suatu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Dapat kelas-kelas IP dan juga alamatnya. Di sini kelas A alamatnya 10 sampai 10.255.255.255. Kemudian kelas B alamatnya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kemudian kelas C alamatnya 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Jika sebuah IP sudah melebihi dari rank masing-masing kelas, maka itu bukan IP privat, melainkan IP publik, karena IP privat hanya bisa digunakan di dalam jaringan lokal. Yang ketiga yaitu class pool dan classless addressing. Pada gambar sebelah kiri adalah klasifikasi kelas IP privat dan publik. Untuk pengujian, kita hanya dapat menggunakan kelas A, B, dan C, di mana pada kelas A memiliki rank IP dari 0 sampai 127, pada kelas B dari 128 sampai 191, pada kelas C dari 192 sampai 223, kemudian terdapat CDR yaitu nama lain dari prefix. Sedangkan IP ilustrasinya di sebelah kanan ia adalah IP address dari IP privat berdasarkan kelasnya. Di sini juga terdapat default subnet box-nya yang artinya sama dengan prefix. Pada tabel sebelah kanan untuk subnet kelas A adalah 255.0.0.0, maka 10 sama dengan /8. Untuk 255.255.0.0 ia sama dengan /16. Lalu untuk 255.255.255.0 sama dengan /24. Jika terdapat CDR atau default subnet box, itu dinamakan kelas pool address yang pengalamatan IP berdasarkan kelasnya, sedangkan classless address yang pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Yang keempat yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita perlu melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai subnet max IP network, IP broadcast, dan rank IP yang bisa digunakan untuk definisinya prefix dan subnet max. Itu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, sedangkan untuk IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN, kemudian IP broadcast yaitu alamat yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Kita masuk ke pembahasan kasusnya. Misalkan di sini terdapat jaringan LAN yang terdapat 12 biji. Kemudian saya akan gunakan IP privat kelas B yaitu 172.16 dan seterusnya. Jadi kita akan mencari IP networknya berapa,
IP broadcast-nya berapa, dan line IP yang akan digunakan itu berapa. Pertama, kita cari prefix dulu. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah IP yang digunakan dengan mencari dua pangkat berapa yang hasilnya itu melebihi 12 tapi tidak terlalu jauh, dan yang melebihi adalah 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Kemudian kita akan gunakan angka 4 tapi untuk dimasukkan ke rumus prefix. Untuk memperoleh prefix, kita bisa gunakan rumus yaitu jumlah bit dikurangi angka dari pangkat yang kita peroleh. Dengan itu kita bisa menghitungnya, yaitu karena pada IPv4 jumlah bitnya yaitu 32, kemudian 4, sehingga kita menghasilkan hasil 28 atau /28. Yang artinya prefix yang cocok digunakan adalah /28. Yang kedua, kita bisa menentukan total IP yang dapat digunakan. Misal di sini saya gunakan IP 172.16.10.x/28. Kita cari yang angka terakhir. Untuk mencari total IP, kita bisa gunakan rumus dengan angka 2. Lalu di sini angka 32 dan 28 akan kita jadikan perpangkatan, yang mana hasilnya adalah 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Jadi total IP yang digunakan adalah 16. Kemudian kita cari subnetnya. Dapat gunakan rumus yaitu 256 karena jumlah total IP address adalah 256. Kemudian kita kurangi dengan hasil dari total IP yaitu 16. Jadi 256 dikurangi 16 yaitu 240. Maka subnet max yang dapat kita hasilkan adalah 255.255.240. Kemudian kita cari IP network dan broadcast-nya. Di sini saya sudah memiliki beberapa angka yang dapat kita perhatikan. Jadi pada IP network itu selalu diawali dengan angka 0. Lalu angka kedua yaitu 16, itu adalah jumlah total IP yang kita gunakan. Pada IP ketiga yaitu 32 karena kita menjumlahkan angka 16 dengan total IP kita yaitu 16.16 sama dengan 32. Selanjutnya pun sama, 32 ditambah 16 sama dengan 48. Kemudian untuk IP broadcast adalah hasil dari IP network dikurangi 1, jadi 16 dikurangi 1 sama dengan 15. 32 dikurangi 1 sama dengan 31, dan 48 dikurangi 1, 47. Di sini untuk angka 0 dan 15 dinamakan dengan blok subnet pertama, angka 16 dan 31 merupakan blok subnet kedua, dan seterusnya. Lalu kita cari rank IP-nya. Setelah memperoleh blok subnet, di sini kita dapat langsung menggunakan blok subnet pertama yaitu 0 dan 15. Karena saya mengambil contoh IP kelas B, jadi IP yang kita peroleh adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Namun IP tadi tidak bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan adalah IP 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14 karena IP sebelumnya sudah digunakan oleh IP network dan IP broadcast. Yang kelima yaitu konsep blok subnet. Blok subnet ibaratkan seperti sebuah ruangan. Di sini adalah blok subnet pertama, blok subnet kedua, dan ketiga. Sebagai contoh, di sini terdapat IP 10.10.10.0/27. IP tersebut termasuk ke dalam blok subnet pertama, tetapi blok subnet memiliki by default tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi seperti ruangan dan ada sebuah gedung dengan 3 lantai, yang mana lantai pertama milik blok subnet pertama, lantai 2 milik blok subnet kedua, begitu juga dengan lantai ketiga milik blok subnet ketiga.
Maka di lantai 1 misalkan memiliki 6 device yang menggunakan blok subnet pertama, maka semua device yang berada di lantai 1 tersebut dapat saling berkomunikasi. Namun jika device yang berada di lantai 2 atau 3 ingin berkomunikasi dengan lantai 1, maka tidak bisa karena berbeda blok subnet. Meski sebenarnya kita dapat menggunakan routing. Selanjutnya adalah IPv4 delivery type. Jadi, delivery type adalah mekanisme pengiriman data, dan delivery dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu 1 unicast, yaitu one-to-one communication. Jadi pengiriman data yang penerimanya tepat di satu host saja. Contohnya adalah pengiriman IP address kelas A, B, dan C. Yang kedua yaitu multicast, yaitu one-to-many communication, yaitu saat satu host mengirimkan data ke beberapa penerima yang dalam satu grup. Contohnya adalah cara kerja dari IP address ke kelas B. Yang ketiga yaitu broadcast, yaitu one-to-all communication, yaitu pengiriman data ke semua host yang masih dalam satu jaringan. Yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Switch yaitu untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan untuk router untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Contohnya, misal terdapat 2 device yang memiliki satu network, maka dapat langsung terhubung baik menggunakan wired ataupun wireless. Untuk penggunaan router, di sebelah kiri terdapat 4 perangkat yang berada dalam satu jaringan yang dihubungkan dengan switch dengan IP 192.168.0.1 hingga .4. Begitu juga dengan di sebelah kanan, mereka berada dalam network yang sama, yaitu dengan 192.168.1.1 hingga 1.4. Artinya, kedua sisi memiliki network yang berbeda yang membuat mereka tidak dapat saling berkomunikasi. Namun, kita dapat menggunakan router sebagai jembatan untuk bisa saling berkomunikasi. Jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang keempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.